Pak. Siang Bu. Mohon maaf saya mengganggu. Oh, tidak masalah. Mungkin ini saya sedikit perlu dengan Pak terkait dengan evaluasi diri saya. Karena sudah hampir beberapa tahun kita menjadi rekan kerja. Menurut penilaian Pak terhadap saya itu seperti apa? Betul bahwa sebagai rekan kerja saya memiliki penilaian yang otentik atau otentik terhadap Ibu, baik itu secara pedagogik ataupun kehidupan setiap hari. Yang pertama, secara umum Ibu punya kelebihan. Pertama, orangnya baik, cepat akrab dengan siapa saja dan di mana saja, dan juga punya kerjasama yang luar biasa dengan teman-teman, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tapi tentunya sebagai manusia kita memiliki kekurangan yang saya lihat dari Ibu. Salah satunya adalah kurang tenang atau kurang sabar. Yang kedua, secara emosional belum begitu terkontrol, sehingga ada kalanya hal-hal yang sebenarnya bisa di manage secara baik-baik, akhirnya karena emosi akhirnya berpikir kasar. Itu menjadi untuk secara umum kekurangan dari Ibu di situ. Tapi untuk pedagogik, saya menilai bahwa Ibu telah memiliki kompetensi yang sangat memadai sebagai seorang guru, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan juga evaluasi pembelajaran sudah jalan, dan juga berbagai tugas tambahan. Misalnya di bidang keuangan, saya menilai bahwa Ibu memiliki kelebihan di sisi itu, bagaimana mengatur keuangan untuk teman-teman dan sebagainya. Ini menjadi poin penilaian saya untuk Ibu. Yang jelas secara umum Ibu memiliki kelebihan secara pedagogis sudah tuntas, dan juga yang menjadi kendala atau kekurangan hanya pada emosionalnya. Itu yang menjadi penilaian saya terhadap Ibu. Dan juga untuk pembelajaran, kalau tidak salah kekurangan saja di lafal atau pembelajaran. Ketika pembelajaran di kelas, kita harus menata agar peserta didik tidak merasa tertinggal ketika kita bicara. Menulis depan harus berimbang. Ketika kita menulis A juga kita ucapkan, sehingga anak-anak juga ini A dan kita tulis A. Itu mungkin yang saya lihat, karena Ibu lebih cepat, belum tulis Ibu sudah selesai berbicara. Nah, ini kan menjadi kelemahan kita, bukan kelemahan tapi titik kekurangan di situ. Terima kasih. Nah, setelah berbagai evaluasi di atas, apa yang perlu saya lakukan ke depannya? Oke. Yang jelas tadi yang perlu dikembangkan adalah hal yang sudah berbau kelebihan tadi, dan kekurangannya kita berharap bersama bahwa itu perlu diperbaiki. Misalnya tadi secara emosional kita harus kalau bisa lebih didewasakan lagi. Dewasakan dalam artian untuk manage supaya emosionalnya terkontrol terbaik. Yang berikutnya lagi terkait dengan pembelajaran di kelas. Misalnya ada kalanya Ibu lebih cepat tadi saya bilang, nah itu perlu dijaga intonasi dan juga lafalnya, sehingga serentak antara di papan tulis dan juga di apa yang kita ucapkan sejalan seperti itu. Itu yang perlu mungkin ditindaklanjuti seperti itu. Apakah ada yang lain selain itu? Saya rasa untuk yang penilaian secara umum saya seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang juga. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya mengganggu sedikit Ibu. Iya, silakan, tidak apa-apa Ibu. Saya mau bertanya mengenai proses belajar mengajar saya selama ini. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Iya, silakan. Menurut Ibu, ketika saya melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, apa kelebihan saya? Menurut saya, kelebihan Ibu ketika melakukan kegiatan mengajar di kelas, Ibu tidak pilih kasih terhadap peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu selalu memahami karakter setiap peserta didik.
Oke, terima kasih. Ya mungkin selain kelebihan saya, mungkin ada juga kekurangan saya. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya kelemahan ibu menjelaskan materi terlalu cepat. Yang kedua, ibu ketika menjelaskan materi langsung lanjut ke materi selanjutnya, tidak perlu bertanya kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang lain ada yang tidak mengerti. Oke, terima kasih. Nah, menurut Ibu, apa yang perlu saya lakukan dan tingkatkan dalam performa mengajar saya? Menurut saya apa yang harus dilakukan ibu harus kurangi kecepatan berbicara ibu ketika menjelaskan materi kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa memahami materi biologi ketika belajar di kelas. Terus yang kedua, ibu harus bertanya kepada peserta didik agar mereka bisa memberitahu ibu apakah sudah paham atau belum. Ketika mereka sudah menjawab bahwa belum paham, ibu bisa menjelaskan ulang materi, baru melanjutkan materi selanjutnya. Seperti itu. Terus hal yang perlu ibu tingkatkan itu, ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, usahakan membuat model pembelajaran bervariasi, jangan hanya satu model pembelajaran, sehingga peserta didik tidak bosan dengan mata pelajaran biologi. Lalu ibu bisa melakukan praktek atau kegiatan belajar mengajar di luar kelas agar tidak cepat bosan. Seperti itu ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Pak Guru, Selamat siang juga, Guru. mohon maaf saya mengganggu Pak Guru punya kesibukan. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana? Saya ingin bertanya bagaimana penilaian Pak Guru terhadap saya secara umum. Ya, untuk penilaian saya terhadap pendidik dalam proses mengajar, yaitu baik dalam kelas maupun di luar kelas, menurut saya cara mengajar Pak Guru sudah cukup bagus, tetapi harus lebih memperhatikan ketika menyampaikan materi, harus mendetail sehingga peserta didik dapat memahami atau mengerti dengan materi yang disampaikan. Terus yang berikut, kelemahan dari Pak Dedi yaitu cepat emosi sehingga tidak bisa mendekatkan diri dengan peserta didik. Jadi menurut saya ke depan Pak Dedi harus lebih memperhatikan cara mengajar dan mendekatkan diri lagi kepada peserta didik sehingga mata pelajaran atau materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Itu saja dari saya, Pak Guru.